Dia Bara, pacar terindah gue. Orang yang selalu ingin habisin seluruh waktunya buat gue. Terdengar bucin emang, tapi gue suka. Dan ini gue, Kinan. Orang yang juga ingin menghabiskan waktunya hanya untuk Bara. Happy banget. Aku titip buku dulu ya, nanti aku salamin buat Bara. Hai, apaan? Dia senang banget mau anniversary. Non Kinan. Bapak menyuruh Non Kinan ketemu di kafe tempat biasa, Non. Beliau sudah menunggu di sana. Saya udah ada acara. Bilangin ke papa aja, ntar juga ketemu di rumah. Titip mobilnya? Ini. Tapi Hai sayang. Oh, sayang. Kamu udah siap? Udah. Aku punya surprise buat kamu. Apa? Kasih tahu. Ya kalau kasih tahu bukan surprise dong namanya. Yaudah, ya buruan. Non, tapi Non. Enggak. Saya mau pergi dulu. Non, Siap? Oke. Non. Saya sangat yakin kalau bisnis kita ini akan sukses. Karena tata letaknya dan konsepnya saya suka. Saya juga, Pak. Yoga, Kinan anak Om sedang dalam perjalanan nih. Oke, Om. Permisi, Pak. Info Kinan. Permisi, Pak. Mari, Pak. Kasih siap, Des. Maaf, Pak. Non Kinan pergi lagi dengan anak laki-laki itu, Pak. Kurang ajar. Anak laki-laki itu masih deketin Kinan. Apa perlu saya bereskan, Pak? Tunggu perintah dari saya. Baik, Pak. Maaf, Pak. Percakapan ini terpotong. Bagaimana kalau kita order makanan saja? Pertemuan sama anak kamu nggak jadi kan, Om? Yoga. Saya jalan duluan ya, saya banyak urusan. Aku nggak ngerti urusan perusahaan, Pak. Aku jalan duluan. Yoga, kamu mau kemana? Pak, mungkin juga punya acara lain. Oh, enggak, Pak. Maaf, Pak. Saya susul Yoga. Yoga! Angkat, Agnes. Yoga, tunggu! Enggak sopan kamu bicara kayak gitu ke teman Papa. Loh, salahnya di mana sih, Pak? Om Chandra pengen aku ketemu sama anaknya. Tapi lihat, anaknya ngormatin kita, Pak. Dia pikir dia siapa? Dia nggak mandang posisi kita, Pak. Lagian udah kelihatan banget, Pak. Om Chandra itu ada maunya sama kita, Pak. Dia yang butuh kita, Pak. Yoga! Pak, udah berapa kali sih, Pak, aku bilang. Udah nggak zaman jodoh-jodohin anaknya begini. Aku udah ikutin maunya Papa untuk datang ke sini. Tapi lihat, anaknya nggak datang sama sekali, Pak. Lagian satu kali lagi aku bilang, Pak. Aku cuma cintanya sama Agnes, Pak. Berhenti bicara omong kosong. Ini Kinan. Dia ini anak Pak Chandra. Dia ini gadis baik-baik. Cantik, terpelajar, dan banyak prestasi akademiknya. Dan yang pasti, dia ini berasal dari keluarga yang jelas dan terpandang. Dan Papa lebih setuju kamu dengan Kinan. Sekarang masuk kamu ke dalam. Jangan bikin malu Papa. Yoga, lepas helm kamu. Yoga! Yoga! Jangan takut dong. Hop, berhenti di sini. Udah. Oke, siap. 1, Oke. 2, 3. Dadah! Sayang! Oh my God, sayang! Gemes banget. Ini kamu yang nyiapin sendiri. Kamu suka? Astaga, aku suka banget. Bunganya banyak banget lagi. Pokoknya bunga-bunga ini simbol yang menandakan ketulusan cintaku sama kamu. Oh, ada satu lagi. Bentar, kamu tunggu sini ya. Wait. Hap. Dan ini satu bunga spesial yang cantik buat kamu.
Tapi walaupun bunga ini cantik, jauh lebih cantik kamu. Gombal. Kok gombal sekarang aku jujur? Aku ada satu lagi surprise buat kamu. Apa lagi? Sini, duduk dulu. Aku ada surprise lagi buat kamu. Surprise lagi? Iya. Duduk, manis, tunggu sini. Oke. Manis. Jangan kemana-mana, oke? Ntar ya. Bara mau kemana? Dadah. Coba kamu pegang dulu. Sayang. Kita nyalain dulu lilinnya. Nah. Oh, kita make wish untuk anniversary kita yang pertama. Wish kamu apa? Aku maunya kita kayak gini terus. Kita harus tetap menjaga kehangatan cinta kita sampai akhir hayat. Aku maunya kamu kayak gini terus sama aku ya. Nggak berubah sama sekali. Janji. Janji. Kita bareng-bareng? Happy anniversary sayang. sayang. Kinan! Kinan! Bibi! Iya, Pak. Iya. Kinan ada di kamar. Non Kinan pergi, Pak. Belum pulang. Edo! Iya Pak, siap. Cari tahu tentang laki-laki miskin itu. Dia tidak bisa dekat dengan Kinan. Berulang kali dilarang, malah makin menjadi. Baik Pak, siap. Kurang ajar. Anak laki-laki itu masih deketin Kinan. Ada di sini. Jorok banget. Agnes mana? Agnes, jangan sentuh gua. Suruh diangkat telepon gua. Gua kasih tau lo ya. Mau sampai kapanpun lo ngejar Agnes, dia gak bakal mau sama lo. Apa lu bilang ya? Hah? Iya. Stop. Udah jangan. Diam lu! Lo gak usah pesan cewek gue ya. Pergi lo. Stop, jangan berantem. Stop, jangan berantem. Diam! Kenapa? Lo gak usah pesan cewek gue. Lu denger ya? Dengan cara kayak gini, gue yakin Agnes temuin gue. Oh ya, satu lagi. Lu suruh Bara datang temuin gue tepat biasa malam ini. Udah, nggak usah berantem, nggak usah ngelayan, udah tenang. Biarin aja orang kayak gitu, kok diladenin sih, udah biarin aja. Aku mau ngomong sesuatu yang paling penting, paling spesial di hidup aku. Sayang, bentar ya. Kenapa sayang? Halo Bar, lu udah selesai belum sama cita-citaan lo itu? Iya, udah lu jangan ganggu. Lu udah perlu apa? Cepetan. Itu, si Yoga Bar. Dia datang ke bengkel, nyariin si Agnes. Saat dia ngerusakin kaca spion motor pelanggan, Bar. Gua kesel banget pas ngeliat dia begitu. Sama dia juga nyuruh lu datang malam ini ke tempat biasa. Oke. Ntar gue datang. Lu jangan oke doang. Lu cepet ya, cepet balik lu. Iya, ntar gue balik. Ren, sama satu lagi tolong. Di rak-rak piala, di piala warna silver, tolong cekin deh, ada box kecil warna merah nggak? Bentar, Bar. Kayak piala silver. Bentar, Bar. Iya, ada nggak? Oh ya, ada nih. Lu aneh banget. Naruh barang penting begini sembarangan. Nah, itu dia masalahnya. Gue lupa banget. Lu mau ngelamar Kinan, Bar? Hah? Rencana itu tadi gue mau ngelamar, cuma ketinggalan. Jadi, ya udah gue nitip dulu ya. Tolong semenin ya. Iya, Bar. Aman. Hai Ren, Sisil. Loh, Bara mana? Halo, Nes. Gak ada dia. Lo mending gak usah nyari-nyari Bara. Tadi si Yoga datang ke sini, dia nyariin lo gara-gara lo gak angkat teleponnya dia. Hah? Ya, gue kesel banget sama tuh anak.
Rumah sakit jiwa tuh anak. Dia datang ke sini cuman bikin rusuh. Bikin rusuh. Nes, lu mau kemana? Agnes! Woi! Gimana perjodohan lo? Lancar gak? Cewek cantik? Atau jangan-jangan cewek kabur lagi pas ngeliat lo? Agnes, akhirnya kamu mau ketemu lagi sama aku. Kemana aja sih? Hah? Kenapa kamu nggak mau jawab telepon aku? Gue harus bilang berapa kali sih sama lo? Bisa gak sih lo jangan cari gara-gara? Kenapa? Cuma itu satu-satunya cara biar kamu datang ke aku. Soalnya tiap aku hancurin apa yang jadi miliknya Bara, kau pasti datang marah-marah ke aku. Berhenti ya libatin Bara. Kenapa? Hah? Karena kamu takut Bara kenapa-napa? Oh, atau Bara itu cintanya kamu? Iya, kamu bilang itu lagi. Hah? Agnes, udahlah. Stop mikirin cowok yang gak guna itu. Emang dia pernah ngelirik kamu? Sama sekali enggak kan? Kamu lihat sekarang. Dia lagi asik-asikan nama pacarnya itu. Kenapa kamu masih mikirin dia? Kenapa bukan aku? Orang yang selalu cinta sama kamu. Cinta. Orang kayak lo itu gak akan pernah ngerti apa itu artinya cinta. Dan please ya, stop bikin ulah sama Bara. Agnes, aku gak akan cari gara-gara sama Bara kalau kamu sama aku. Gak usah halu deh lo. Gue udah bilang sama lo berkali-kali kan. Sampai kapanpun, gue gak akan mau sama lo. Yok, udahlah gak usah dipikirin. Semua cewek tuh emang selalu aja bikin masalah. Udah. Lu ini Agnes? Hah? Enggak. Ya udah gue cuma mau bercanda, santai aja apa. Terus banget sih lu. Oh, lu pernah foto Bara dan pacarnya kan? Iya, karena lu dulu pengen tahu siapa pacarnya gue. Ya udah, mana? Gue mau lihat. Buru. Nah ini dia. Ini orangnya. Benar dia. Kenapa dia? Ini cewek yang dijodohin sama gue. Sorry. Hampir aja. Kayaknya emang motornya juga nggak mau jauh-jauh dari kamu deh. Sayang, pokoknya aku nggak mau tahu. Besok kita harus ketemu lagi. Wajib pokoknya. Nggak, soalnya aku belum ngasih kado spesial buat kamu, belum sempet. Ya makanya apa dulu kasih tahu. Aku penasaran tahu. Penasaran banget. Iya. Dari besok ya, janji besok. Tentang apa? Tentang apa? Nggak Pokoknya itu sabar. kadonya spesial banget buat kita sama masa depan kita. Aku jadi nggak sabar buat besok. Aku juga nggak sabar. Hei teman-teman semua, sekarang kalian teriak. Siapa yang bakal menang? Gue pengen denger suaranya. Siapa? Yoga! Bilang kencang. Yoga. Yoga. Oke. Gue telepon Bara sekarang. Aku pulang ya. Good night sayangnya aku. Kamu langsung pulang, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Langsung pulang. Oke? Sorry, bentar. Telepon. Sorry. Randy lagi. Kenapa nggak diangkat? Ntar aja gampang deh. Kamu mau balapan lagi? Enggak, Bar, aku nggak mau. Aku nggak ngebolehin, aku nggak mau. Itu bahaya loh. Iya, aku nggak balapan. Aku nggak balapan. Janji dulu. Janji. Kamu nggak akan balapan Nggak akan balapan. dan nggak akan berantem lagi. Berantem. Janji. Janji. Aku jadi takut ngelepasin kamu. Takut kamu kenapa-napa. Aku ngerasa aku bakal kehilangan kamu, Bar. Oh, kamu jangan mikir kayak gitu dong. Pokoknya aku janji sama kamu, aku nggak bakal kemana-mana. Aku bakal terus sama kamu. Maunya sama kamu doang. Oke? Aku jalan ya.
Kamu langsung istirahat, langsung bersih, ya. Jangan terlalu lama di luar, ntar masuk angin. Ntar dinyamukin, sayang skincare kamu mahal. Jalan ya. Gimana sayang? Langsung istirahat ya. Kamu juga, kamu udah janji. Iya janji, nggak kemana-mana, langsung pulang. Hati-hati sayang. Dadah. Telepon gak diangkat-angkat. Aku telepon Kinan ya? Enggak. Bisa habis gue sama Bara kalau Kinan tahu tuh anak mau kesini. Ih, kamu suruh Bara balapan lagi? Enggak. Kalau nggak mungkin kamu ada di sini. Randy, Ini kenapa pada nyebut-nyebut gue sih? lu bilang sama Bara buat balapan lagi malam ini? Enggak, gue cuma sampein pesan yoga kalau Yoga lagi? Aduh, ini bakal berantem lagi nih. Emang kamu tuh hobinya di gara-gara terus. aku terus sih. Pulang juga kamu. Kenapa kamu tadi nggak datang? Papa bilang kan, ini acara penting. Aku udah bilang berapa kali, Pak. Aku nggak mau dijodohin. Ini bukan masalah kamu aja, Kinan. Ini masa depan keluarga kita, perusahaan kita. Kalau kamu tidak dengan yoga, perusahaan Papa tidak bisa merger dengan perusahaan Amaris. Jadi aku harus nyelamatin perusahaan Papa dengan ngorbanin kebahagiaan aku. Kebahagiaan apa? Laki-laki miskin itu tidak bisa memberikan kamu bahagia. Ini peringatan terakhir Papa ya. Kalian gak bisa bersama. Dan aku nggak akan misah sama Bara. Datang dia. Datang juga loh. Gue kesini cuma pengen nagih utang sama lo. Kalau udah ngerusakin spend pelanggan gue. Kalahin dulu gue. Gue kesini bukan untuk balapan, taruhan atau apapun yang lo mau. Gue cuma mau nagih utang lo. Guys, kalian dengar nggak? Pecundang nggak akan pernah jadi pemenang. Jadi lu nggak mau balapan sama gue? Kenapa? Oh, takut. Takut kayak abang lu, takut mati gitu. Hah? Yoga, stop. Pak Yoga, lu udah sembarangan kalau ngomong ya. Lu lupa ha? Selama ini sampai menang terus, pengen gaya lo. Lo tahu selama ini kenapa Bara selalu nggak mau ladenin lo? Itu karena Bara selalu tahu dia bakal menang dari lo. Iya Pak, maaf sekali. Saya jamin Kinan akan bertemu Yoga besok. Perjodohan ini harus tetap dilaksanakan. Ya, saya inginnya seperti itu. Tapi saya berharap juga kalau Yoga bisa lebih baik kalau dengan Kinan. Ditambah lagi, perjodohan ini akan membawa masa depan yang baik untuk perusahaan. Saya jamin dengan perjodohan ini. Kinan gak bakal sama lo. Kinan kan? Nama cewek lo? Dia udah dijodohin sama gue. Wah, kaget deh. Dari muka lo kayaknya cewek lo belum bilang apa-apa sama lo. Iya kan? Hah? Dunia bener-bener kecil ya. Tapi kalau lihat muka cewek lu, ya oke lah buat jadi mainan gue. Wah, ngomong apa lu barusan? Lu denger ya? Mudah bagi gue buat ngatur bokapnya Kinan. Gue bakal batalin perjodohan gak guna itu. Tapi kalau gue menang, jauhin Agnes selamanya. Nggak mungkin gue jauhin Agnes. Dia sahabat gue. Ya udah, Kinan bakal jadi mainan gue.
Jangan, Bara. Lo tenang aja. Lo menang, Kinan gue lepas. Oke, pertandingan sekarang udah mau dimulai. Oke, ayo Bar. Bar yang bisa menang. Jadi sama ini yang dijodohin sama Kinan itu Yoga. Kamu janji ya sayang? Kita akan bersama-sama terus selamanya. Aku juga akan janjiin itu ke kamu. Aku cuma mau sama kamu, Bara. Gak akan ada yang bisa pisahin kita. Itu Bara! Bara di depan! Bara! Enggak, Yoga, ayo! Lo pegang mana-mana. Selama gue masih ada, lo gak akan pernah bisa ganggu Kinan. Dan bahkan Agnes. Pecundang beneran kayak lo, gak akan pernah bisa menang. Dan masalah abang gue pastiin sama lo bakal bayar semuanya. Tok, cabut. Sial. Bara menang lagi. Udah lu tenang aja, gue usah emosi kayak gitu. Tadi itu dikit lagi lu menang. Dan gue yakin Bara pasti berbuat curang sama lu. Jadi sekarang apa rencana lu? Gue mau lu habisin dia. Pastiin dia gak selamat. Tenang aja, serahin semua, oke? Lo bawa nggak titipan gue? Titipan lu bawa dong. Awas saya kalau lupa lo. Oke, thank you. Gue cabut duluan ya. Gue ikut ya? Gak usah, gue pengen sendiri. Oke, pemenang. Jadi kalian hati-hati ya, gue duluan. Oke? Bye. Ya. Bye. Bara kemana sih? Bara, angkat dong. Ya Allah, udah jam segini belum pulang lagi. Ya Allah. Bara, kamu baik-baik aja kan? Kok tiba-tiba aku jadi cemas gini ya sama kamu? Bangun! Apa udah tidur ya? Bara itu Bara.
Bar, lu kenapa, Bar? Bar, lu bangun, Bar. Kamu telepon ambulans sekarang. Cepet kamu telepon. Dia lagi ditelepon. Lu kenapa, Bar? Halo? Halo Tante? Tante, baru kecelakaan. Ya Allah. Bara nggak akan kenapa-napa kan? Semoga aja. Semoga aja, amin. Randy, Bara gimana sekarang? Nes, lu udah kabarin ibunya? Gue ditelepon kok tadi. Yaudah, kalau gitu kita juga harus telepon Kinan. Jangan. Ini udah terlalu malam. Kinan juga pasti udah tidur. Lagian kita nggak tahu ini operasinya sampai jam berapa. Halo. Nan, tadi malam Bara kecelakaan. Gimana? Sorry banget ya gue baru kasih tahu lo sekarang. Soalnya tadi malam kejadiannya malam banget. Dia di rumah sakit mana sekarang? Kondisinya gimana? Katanya sih masih belum sadar, Nan. Ya Allah. Jangan terlalu banyak bergerak dulu ya nak ya. Ini lagi ada di rumah sakit. Apa ada yang sakit, Bar? Kenapa aku ada di sini? Lo semalam itu... Mending lo istirahat dulu aja ya. Ya, istirahat dulu. Non Kinan! Non, maaf. Non Kinan nggak boleh kemana-mana. Ini atas perintah Bapak. Saya ada perlu. Non, nggak boleh. Lepasin saya. Lepasin! Ini perintah Bapak, Non. Kamu nggak boleh kemana-mana tanpa izin papa. Bawa dia ke kamar. Enggak. Pak, nggak mau. Aku harus pergi, Pak. Biarin aku pergi. Bawa dia ke kamar. Baik, Pak. Enggak! Ayo. Papa tuh kenapa sih selalu maksain aja maunya Papa aja terus aku Kinan! mau pergi? Kinan! Mari, Non. Ayo. Lepasin! Papa lepasin! Papa lepasin! Gak mau! Kamu tidak bisa kemana-mana tanpa izin papa. Ayo, kunci kamarnya dan jaga dia. Baik, Pak. Papa gak mau, Pak! Pak! Gak mau! Gak mau! Papa bukain pintunya! Papa! Bukain sekarang juga pintunya!
tikus Mas Edo. Tikusnya gede banget. Tikus? Gak mungkin, Bi, di sini ada tikus. Beneran, orang saya ngeliat kok. Bibi sama tikus saya takut. Ih, nggak percaya ih. Kamu kedinginan nggak? AC-nya dikecilin ya. Nggak usah, Bu, makasih. Kamu tidur dulu aja ya. Dokternya lagi kesini. Bara, hai, tante. Ya ampun, kok bisa sampai kayak gini sih? Lu siapa? Sayang bercanda kan? Gue kenal sama lo. Bara, jangan bercanda kayak gini, aku gak suka ya. Aku Kinan. Aku... Bara, mending lo pergi deh dari sini. Enggak, Bara ini aku Kinan. Aku pengen urut sekarang. Kinan, mending lo pergi dari sini. Kenapa Bara gak kenalin gue? Gue nggak tahu ya. Tapi lihat sendiri kan, dia tuh nggak nyaman ada lo di sini. Tapi gue kan... Kinan, dia tuh ada lo di sini makin sakit kepala tau nggak? Lo mau buat dia makin menderita kayak gini? Mending lo pergi deh sekarang. Bawa Kinan ke sini. Pokoknya hari ini dia harus ketemu Yoga. Baik, Pak, siap. Non Kinan? Halo, Pak. Non Kinan kabur, Pak. Hah? Kabur? Cari sampai depan. Baik, Pak. Setelah kami diagnosa, Bara mengalami amnesia, Bu. Namun hanya di waktu atau kejadian tertentu saja dia kehilangan memorinya. Kami akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, Bu, untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Ya Allah, Bara. Lo. Hey. Yoga kan? Lo orang yang selalu ngajakin Bara balapan kan? Lo ngapain di sini? Oh. Jangan-jangan lo udah bikin Bara kayak gini. Sabar dulu, sabar. Lo ada bukti apa nuduh gue kayak gitu? Harusnya lu jauh lebih sopan ke gue. Calon tunangan lu. Ya, gue orang yang udah dijodohin sama bokap lu. Halo, Pak. Posisi saya saat ini di rumah sakit, Pak. Karena saya dengar anak laki-laki itu ada dirawat di rumah sakit ini, Pak. Maksudnya gimana? Ya, jadi bokap lu sama bokap gue. Pak, Non Kinan ternyata sedang bersama Yoga, Pak. Sebentar, saya videokan dulu, Pak. Ternyata mereka sudah lebih dulu bertemu. Bagus. Gue sebenarnya masih gak nyangka banget kalau Bara itu amnesia. Dan dia lupa sama orang yang paling penting di hidupnya, si Kinan.
justru lega, Bara gak akan pernah sama Kinan. Lo tau kan, bapaknya Kinan yang aku itu pernah nampar Bara dan minta Bara buat jauhin anaknya. Makasihan mereka. Dari dulu cinta dilarang-larang kayak gitu. Apa yang perlu dikasihanin? Cinta mereka itu salah, Randy. Agnes, lu ngomong gitu karena lu mau sama Bara kan? Kemarin mereka anniversary, Mas. Si Bara mau ngelamar dia. Lo mau apain? Gak ada ya lamar-lamar Kinan kayak gini. Lo mau Bara pertahanin orang yang salah? Lo mau lihat Bara diapa-apain nanti sama papanya? Sampai detik ini aja kita nggak tahu siapa yang nyebabin kecelakaan itu. Dan please ya, jangan pernah bahas cincin ini depan Bara. Oh ya, jangan juga bahas-bahas Kinan di depan Bara. Gimana Nan? Kata Randi, Bara lupa sama lo. Kok bisa sih dia lupa sama gue, Sil? Dan kenapa cuma gue yang dia lupa? Lo yang sabar ya Nan, mungkin ini cuma sementara. Dokter pasti lakuin apapun untuk sembuhin Bara. Sil. Gimana kalau dia benar-benar lupa sama gue selamanya? Gimana kalau dia gak bakal ingat sama gue lagi? Lo harus yakin kalau semua akan baik-baik aja. Lo tenang aja, lo harus terus berdoa, jangan nyerah. Pasti ada cara supaya Bara ingat lagi sama lo. Maksud kedatangan saya dengar anak Anda masuk rumah sakit. Dan itu perlu dana. Ini bantuan dari saya. Dan saya minta anak Anda untuk menjauh dari anak saya. Maksud Anda, saya nggak mampu membiayai rumah sakit anak saya? Saya bukannya menganggap Anda tidak mampu. Tapi saya mau anak Anda untuk menjauh dari Kinan anak saya. Dan saya akan kasih berapapun yang Anda minta. Nggak perlu. Karena saya juga nggak mau anak saya dekat-dekat dengan perempuan dari keluarga angkuh seperti Anda. Lebih baik Bapak pergi sekarang. Dan tolong sekalian bawa uang itu. So. Tada! Gimana? Suka nggak? Suka banget. Suka banget. Bagus sih pemandangannya. Cantik banget. Bara, Hmm. kamu kenapa sih suka banget ngajakin aku ke alam-alam kayak gini? Karena aku tuh pengen kita belajar dari alam. Karena dari misalkan cahaya matahari, angin, air, dan elemen-elemen yang ada di alam itu tuh bisa ngajarin kita. Nah, misalkan elemen-elemen tersebut itu tuh ngebikin semua tanaman yang kamu lihat ini, yang indah ini, itu tuh jadi lebih indah dan lebih berharga. Sama halnya kayak cinta kita. Walaupun cinta kita nggak selamanya menghangatkan, kadang ada hujan, ada badai, atau bahkan badai yang besar, tapi tetap dia bertahan.
Keadaan lo gimana, Bar? Lo udah enakan? Kepala lo masih sakit nggak? Ya udah enggak kok. Bagus. Bar, gimana? Ini siapa? Ini cewek gua. Lo bener-bener lupa sama Sisil, Bar? Oh, Sisil, iya. Oh, hai Sisil, iya. Kayaknya gue tuh ada beberapa yang bisa gue ingat, ada juga yang nggak gue ingat deh kayaknya. Iya. Sisil ini cewek gua. Gua ketemu Sisil pas acara alumni 2 tahun lalu. Ada lo juga kok waktu itu. Gua love at the first sight sama Sisil. 3 bulan setelahnya gue jadian sama dia. Dan lo waktu itu lagi suka sama Bara, masih istirahat dulu ya. Jangan banyak diajak ngomong. Tante pulang dulu ya. Iya Tante. Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Hati ya Tante. Kaget. Gimana, tapi suka nggak bonekanya? Oh, gemes. Suka banget, gemes banget bonekanya. Thank you, sayang. Kamu percaya nggak? Ini boneka aku yang bikin sendiri. Aku jahit sendiri, aku isi busanya sendiri. Kamu yang bikin sendiri? Iya. Gimana caranya? Gak lah, bohong. Susah tau bikin boneka ini aku beli. Oh, tapi lucu banget. Ada love-nya. Terus ada ini. Pokoknya boneka ini, kalau misalnya kamu kangen sama aku, kamu bisa peluk boneka ini. Kayak gitu. Iya. Tiap hari? Iya. Gak bosan? Enggak. Tante. Tante, jadi aku bawa boneka ini ke Bara dengan maksud ya siapa tahu dengan dia melihat boneka ini dia mungkin bisa ingat lagi sama aku ya Tante. Kinan, Tante lebih lega kalau Bara nggak akan ingat lagi sama kamu. Sisa satu anak Tante ini, Kinan. Selama ini Tante membiarkan Bara ngelakuin apa aja yang Bara mau. Untuk melihat Bara bahagia. Tapi ternyata Tante salah. Tante salah membiarkan kamu masuk ke kehidupan Bara. Bersama kamu, Bara malah gak bahagia. Kamu tahu, Tante berusaha keras untuk tidak panik dan nangis di depan Bara. Lihat kondisinya seperti sekarang. Karena Tante takut.
suruh kamu datang malam-malam. Gak apa-apa kok, Tan. Aku justru senang Tante panggil ke sini. Ada yang bisa aku bantu apa, Tante? Ini apa, Tan? Ini barang-barangnya Bara dan Kinan. Tante minta tolong ya sama kamu. Kamu tolong buangin ini. Tante nggak mau kalau misalnya Bara nanti lihat barang ini jadi ingat Kinan. Karena kata dokter, Bara itu kan nggak ingat sama kejadian 2 tahun terakhir. Jadi Bara itu nggak ingat sama sekali sama Kinan. Tante berharap sih mereka nggak pernah bersatu. Ya, walaupun memang sih kecelakaan itu kita nggak pernah tahu ya, apa itu disengaja atau enggak. Tapi Tante tuh bener-bener takut deh kalau kecelakaan itu memang bener-bener ada hubungannya antara Bara dan Kinan. Keputusan Tante buat itu udah tepat kok, Tante. Aku juga udah hapusin foto-fotonya Kinan di handphonenya Bara. Nomor WhatsApp dan nomornya Kinan juga udah nggak ada di handphonenya Bara. Dan juga aku udah ganti nomor handphonenya Bara. Jadi Tante gak usah khawatir ya. Aku juga dibilang sama Bara kalau ini untuk kebaikannya dia. Makasih ya Nes ya, Tante jadi lega. Sama-sama Tante. Untung ada kamu. Aku bakal pastiin kalau Bara sama Kinan gak akan pernah bersatu lagi. Ren, apaan sih? Gak usah didorong kayak gini, lebay banget. Udah. Stop. Bara, gue ini cuma jalanin tugas dari nyokap lo sama Agnes ya. Lo mending diem aja deh, daripada gue kena marah sama tuh si Agnes. Gue udah sembuh, lu gak perlu kayak gini, lebay deh lo. Bara, hai. Ya ampun, aku senang banget kamu udah bisa keluar dari sini. Kamu tuh ganti nomor HP nggak sih? Aku telepon gak diangkat terus. Halo, Kinan. Kamu inget kan sama aku? Jangan bilang kamu nggak inget lagi. Lu bukannya tunangannya Yoga? Enggak. Siapa yang bilang kayak gitu ke kamu, Bar? Aku pacar kamu. Randy tahu kan? Aku pacar kamu dan ini. Kamu inget gak? Kamu sempat ngasih ini ke aku. Nih, coba pegang. Kamu ngasih ini ke aku, Bar. Dan aku juga banyak banget foto kita bareng. Kamu mau lihat gak? Aku bisa tunjukin ke kamu. Ngapain lagi lo di sini? Gue rasa udah gak perlu ya lo ada di sini. Tapi gue kan Kinan, Tante udah pernah bilang sama kamu, tolong jangan ganggu Bara lagi. Diminum dulu, Bar. Aku bikinin kamu teh hangat. Nih, bikin es. Boneka dari mana, Bar? Ini boneka dari Kinan. Dia bukan tunangannya Yoga. Bahkan dia bilang kalau misalkan gue pacarnya dia. Boneka ini buktinya. Ya walaupun gue gak ada ingatan apa-apa tentang boneka ini ataupun Kinan, tapi bener kan dulu gue pacarnya Kinan? Iya emang. Kalian tuh dulu pacaran. Tapi itu dulu, Bara. Sebelum kamu putusin Kinan, karena dia itu cuma permainin kamu. Kamu inget gak sih, Bar? Kinan itu deketin kamu supaya dia bisa dapat informasi tentang kamu untuk Yoga. Bahkan sekarang aja, Kinan sama Yoga itu udah dijodohin. Kamu harus percaya sama aku, Bar. Aku nggak bohong.
bener ya gue pernah pacaran sama perempuan itu. Tapi kalau emang bener gue pernah pacaran sama perempuan itu, kenapa nggak ada bukti apa-apa yang nunjukin gue pernah pacaran sama dia? Bahkan foto aja nggak ada. Apa yang dibilang sama Agnes bener ya? Jadi si perempuan itu cuma mainin gue sampai gue kesel banget sama dia. Akhirnya semua barang yang berhubungan sama dia gue buang-buangin. Yoga Wiryahadi dan Kinan Aulia, pewaris dari 2 perusahaan real estate terkemuka Indonesia, akan segera bertunangan. Nah, kuning juga gue mikirin perempuan itu. Kemana lagi dia? Kok bisa hilang sih? Bara. Ngapain lu ngikutin gue? Sengaja kan dari tadi lu ngikutin gue? Enggak, aku enggak. Lu pasti disuruh sama Yoga kan buat mata-matain gue? Gue ingetin sama lu, jangan pernah ngikutin gue, jangan pernah deketin gue. Bara, nggak kayak gitu, Bar. Kenapa kamu masih nggak ingat sama aku, Bar? Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Aduh. Sisil. Astaga. Kok bisa ada berita kayak gini sih? Oke. Sore ini gue mau tanding lagi sama Yoga. Lagi? Bar, gue kan udah kasih tau sama lu, Bar. Abis lu tanding sama tuku-tuku kupret itu, lu masuk rumah sakit. Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Gue abis sama Agnes kalau dia tahu lu balap lagi. Masalahnya, gue yakin banget gue tuh kayak gini sekarang. Itu gara-gara kelakuannya si Yoga. Sama kayak yang dia lakuin ke abang gue persis. Bara, iya gue ngerti, Bar. Lu mau balas dendam sama tuku-tuku kupret. Oke, gue ngerti di sana. Tapi lu belum sembuh total, Bar. Gue sebagai sahabat lo, gue juga nggak mau lo kenapa-napa. Lu tenang aja. Justru Yoga yang bakal kenapa-napa. Dia harus bayar semuanya. Papa, ini pasti Papa kan yang bikin berita kayak gini. Pak, udah stop. Aku nggak mau tunangan sama Yoga. Aku nggak mau sama dia. Jangan macem-macem, Kinan. Kamu masih ngejar tuh anak miskin itu. Dia punya nama, Pak. Bara. Dan aku bakal sama dia terus selamanya. Bapak mau ke kantor. Sampai kapanpun, kamu gak akan bisa dengan laki-laki miskin itu. Pa. Papa! Halo? Halo, Nan. Kita bisa ketemuan nggak? Penting nih, ada yang mau gue omongin. Bisa. Di mana? Di kafe. Oke. Sebentar ya. Gue ke sana. Hai. Sorry. Gimana? Ada apa?
Si Bara mau balapan lagi sama Yoga. Enggak. Dia nggak boleh balapan lagi. Iya, gue udah ngomong gitu ke dia. Tapi lo tahu seberapa batunya tuh anak. Seandainya dia ingat sama lo, dia pasti bakal lebih dengerin lo kok. Sejak kecelakaan kemarin, ingatannya gue tentang kematian Mas Angki itu makin kuat. Dia bukan Bara yang sekarang, dia berubah jadi Bara yang dulu. Balas dendamnya semakin kuat. Dulu lo mungkin bisa redamin emosi dia untuk ngebalas dendam. Tapi sekarang tambah lagi dia tahu kalau Yoga yang bikin dia celaka. Harusnya dulu gue nggak cerita ke Mas Angki kalau Bara dikeroyok sama Yoga. Gara-gara itu Mas Angki jadi emosi. Bang, udahlah bang, lo nggak usah taruh lagi sama si Yoga itu bang. Dia tuh udah ngeroyok si Bara bang. Ini kita keroyok dia balik aja bang. Udah, lu tenang aja. Dia harus nepatin janjinya biar gak gangguin Bara lagi. Aduh bang, kalau Bara tahu gini gue habis sama dia bang kalau balap lagi. Udah siap kalah lo? Siapa takut? Gue nggak tahu kalau di malam itu Yoga punya rencana untuk habisin Mas Angki. Mas Angki jatuh dari motornya dan dinyatakan meninggal di tempat. Sebenarnya ada beberapa saksi mata yang udah ngedengar rencana si Yoga, tapi buktinya nggak kuat. Jadi Mas Angki dinyatakan meninggal di tempat karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan. Makanya si Bara benci banget sama si Yoga. Tambah kecelakaan kemarin, makin-makin tuh anak mau ngabisin si Yoga. Ntar sore balapannya di mana? Tempat biasa. Kalian siap? Pokoknya kali ini kalian harus berhasil. Jangan sampai Bara selamat. Soal kemarin kita kedua. Oke? Bara mana? Itu dia baru mulai, Nan. Nan, mau kemana Nan? Nan! Bara lewat mana sih? Lu apaan sih, ngapain lu di tengah jalan? Bara, jangan dilanjutin. Orang
keseruannya yoga itu mau celakain kamu, tahu gak sih? Aku dengar sendiri mereka udah susun rencana. Mungkin sekarang mereka lagi nunggu, lagi siap-siap buat habisin kamu. Ngomong apaan sih? Hah? Gak usah ngada-ngada lo. Lo sengaja kan ngada-ngada tengah jalan kayak gini? Disuruh sama Yoga lo. Supaya Yoga bisa menang. Aku gak ada hubungan apa-apa sama yoga. Aku udah bilang berapa kali. Yoga! Lihat! Yoga datang! Udah gue bilang Yoga yang bakal menang, Bara bakal kalah tau gak? Yoga! Oh iya, polisi. Bubar! Bubar! Semuanya bubar! Polisi! Kenapa sih masih juga kamu gak ingat sama aku? Udah kamu bilang. Kamu selalu bilang kamu gak akan pernah ninggalin aku. Kita akan selalu sama-sama. Beneran? Bar! Bar, ada polisi, Bar! Kabur, Bar! Ya, gue coba sekarang ya, Ren. Thank you, Ren. Mungkin gue emang sengaja gak bisa nginget lo. Terlalu gak penting buat gue. Bara. Bara! Aku gak akan pernah nyerah sama kamu, Bara! Pecundang emang gak akan pernah bisa menang. Lo keren banget, Yok. Lo bisa bikin Bara sampai gak berkutik kayak gitu. Tapi rencana kita jadi gagal. Harusnya malam ini dia udah lenyap. Udah, lo tenang aja. Nanti biar kita atur lagi caranya. Dan gue jamin, habis ini lo bisa pilih Agnes selamanya. Santai aja. Tada! Hai! Jadi aku nggak tahu kamu bakal inget apa enggak, cuma setiap anniversary kita tuh pasti makan roti ini. Dan kita pasti suap-suapan, ganti-gantian gitu. Kamu inget gak, Bar? Jadi aku suapin kamu suapin aku. Inget gak? Oke, nggak apa-apa kalau nggak inget. Aku bisa suapin kamu. Jadi ya semacam reka adegan gitu kayak dulu. Yes. Oke.
Tidak kacaukan rencana saya. Baik Pak, siap. Saya sebenarnya nggak tenang karena masih ada laki-laki itu. Kinan harus bersama Yoga. Seharusnya kau habiskan dia waktu itu, tapi dia hanya kena amnesia saja. Jadi ini semua ulah Papa. Papa yang udah bikin Bara celaka. Papa bisa lakukan lebih dari itu. Kalau kamu masih tetap dengan dia. Jadi jauhi dia sekarang. Kalau kamu mau dia tetap hidup. Ini Kinan mana ya? Dari pagi nggak kelihatan. Apaan sih bahas dia mulu? Gak usah lah bahas dia. Bar, Kinan itu ya. Ya kan gue udah bilang sama lo berkali-kali gak usah bahas dia lagi. Udahlah. Ya harus lah Bar dibahas. Dia tuh cinta pertama lu, bro. Gak usah batu. Pas lu kecelakaan pun Kinan itu. Ikut gue deh, gue pengen ngomong sama lo. Bara bentar ya. Kok lu bisa kesini sih? Iya tadi gue habis tanya sama Tante Widya kalian tuh kemana. Maksud lo apa ya? Kenapa lo bahas-bahas Kinan di depan Bara? Lo mau buat dia celaka lagi? Jelas-jelas tuh Tante Widya nggak mau Bara inget sama Kinan sama sekali. Nes, lu stop pakai alasan kecelakaannya Bara atau omongan Tante Widya. Lo bilang aja ke gue. Lo nggak mau kan Bara balikan sama Kinan? Iya. Kalau iya kenapa? Gue duluan yang suka sama Bara, Ren. Gue juga yang selalu ada buat dia. Tapi apa? Perempuan itu datang tiba-tiba ngerebut Bara dari gue. Kinan tuh nggak ada yang ngerebut Bara dari lo. Bara emang dari dulu suka sama Kinan. Gue gak mau tahu. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah biarin mereka bersama. Dan sampai kapanpun, Bara itu milik gue. Halo. Siapin semuanya. Bara harus habis malam ini juga. Bro, tuh dia tuh. Lo kelarin dia malam ini. Tenang aja. Gue dan anak buah gue akan menghabisi dia. Dan gue jamin, kali ini akan berhasil. Ini apa nih? Lepasin gue! Masuk! Aku cinta sama kamu, Bar. Kita harus tetap menjaga kehangatan cinta kita sampai akhir. Lo maunya kamu kayak gini terus sama aku ya?
Astaga. Yoga! Yoga! Hei, Yoga! Kenapa nekat sih, Yok? Yoga! Yoga! Sadar dong, Yoga! Halo, Ren? Ren, lu di mana, Ren? Ini si Yoga kecelakaan, lu bisa kesini sekarang nggak? Gue Sherlock ke lu. Oke, tolong ya, gue mesti ke rumah Kinan soalnya. Lu masih pegang cincin ya kan? Kita beres, thank you. Hei, lu sadar dong, Yoga! Astaga, Yoga! Kenapa kisah kita jadi kayak gini sih, Bar? Padahal kamu janji kita akan bersama-sama terus selamanya dan tidak akan terpisahkan. Ada Bara. Bara, kok kamu ada di sini? Aku cariin kamu loh kemana-mana dari tadi. Lagian, kamu ngapain di sini? Jelas-jelas Kinan itu kan? Pacar gue. Gue sama Kinan pacaran, dan gue sama Kinan gak akan pernah putus. Karena Kinan spesial dari dulu. Jadi, kamu? Gue udah inget semuanya. Dan gue pengen lu tahu kalau misalkan Kinan cuma salah satu orang yang ada di hati gue. Dan satu lagi, tadi Randy bilang ke gue kalau misalkan cincin yang buat Kinan ada di lo. Tolong kasih cincin.